For Jesus, come on! Woo! Hallelujah, shalom! Welcome home, welcome back. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita percaya kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya, hari ini God is doing something special in your life. Yang lemah dikuatkan, yang sedih Tuhan berikan sukacita. Yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Sama-sama yuk kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berserah penuh. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup lakukan mujizat. Come on church, prepare your heart. Let's worship Him together. You are here. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place, I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place, I worship you, I worship you. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here, touching every. Come on, everybody, worship you. I worship you. I worship you. You are here. Setiap hati yang terluka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. We worship you. Oh, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Come on, sama-sama kita panggil berdiri. I worship. Come on, worship Him some more. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're a waymaker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dengan penuh iman serukan. Waymaker, miracle worker, promise
Come on, church. With your faith, let's declare. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Nyatakan imanmu di hadapannya. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel When it. I don't feel it, you're working. You never stop. Never, ever, ever stop. No. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never, ever stop. You're the God of miracles. Oh, you never stop working. Come on, everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shout it loud. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hey. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, come on, church, worship Him. Oh, come on, nyatakan imanmu. Serukan, Tuhan Engkau Allah yang ajaib. My God is a miracle worker. You've done a million miracles before, and I know that you do it all again. Kau yang rindu hidupmu mengalami perubahan, kau yang rindu mujizat terjadi di hidupmu, come on, nyatakan imanmu sampai telingamu sendiri mendengarnya. Oh, that is who you are. I believe in you, oh God. Hallelujah. I've seen you do a million miracles, and I know you'll do a million more. You never stop working, oh God. Kau masih bekerja dalam hidupku, bekerja dalam hidup setiap kami. Nyatakan mujizat-Mu di hidupku, Tuhan. Oh. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala apapun masalah kami, lebih besar dari apapun yang kami hadapi saat ini. Oleh sebab itu kami mau bersuka, kami mau bersorak, karena kami percaya di dalam Tuhan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami sudah diberdekakan, kami mau merayakan hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord for the freedom and the miracles. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, come on, sama-sama sorakan. Amin. Okay guys, so we're going to learn a new song. Semoga lagu ini bisa memberkati kita semuanya, amin. Come on, clap your hands for Jesus. There's a revival right here and now. There is a fresh wind, and I can hear the sound. Something truly wonderful is happening. There is a
destroy the yoke. So tell every stronghold, you gotta let me go. Something really powerful is happening. Sing, there is a freedom. There is a freedom that I've never known. Out of the shadows into the overflow. Something really powerful is happening. Oh, it's happening. Sing about it. Hey, darkness bow down to the dead. Mountains get up on my way. Breaking out of death. I got a new thing. I got a new thing coming. So tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say, I got a new thing. I got a new thing. I got a new thing. Prophesy a new thing. Come on, give us all the praise for Jesus. Woo! This is what we believe in, Lord. I can see a cloud heavy with the rain, and it looks like revival is headed our way. Oh, I can see a cloud, it's heavy with the rain, and it looks like salvation is headed our way. Oh, I can hear a sound, the abundance of rain, and it sounds like freedom, and it's headed our way. Oh, I can hear a sound, the abundance of rain, and it sounds like provision, and it's headed our way. Oh, I can see a cloud, oh, it's heavy with rain, and it looks like healing, headed our way. Oh, I can see a cloud, oh, it's heavy with rain, and it looks like joy, and it's headed our way. Oh, it's headed our way. It's headed our way. It's headed our way. Oh, it's coming, it's coming. Oh, it's coming, it's coming. It's headed our way. Headed our way. Come on, everybody, sing the song. Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing. I got a new thing coming. So tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say, I got a new thing coming. I got a new thing coming. I got a new thing. So good to know it. I got a new thing coming. Come on. I got a new thing coming. I got a new thing coming. I got a new thing coming. Shout it out. I got a new thing coming. Saudara kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mempertemukan kita di dalam atmosfer surga. Thank you Jesus for your presence. Kita mau bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan yang nyata di tengah kita. Amin. Come on everybody, sing with me. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Ada dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Sukacita surga berlimpah di tempat ini, amin. Come on everybody. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Oh, dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Oh,
perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Come on everybody, jump for Jesus. Let's go. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Terima sukacita surga di dalam hatimu. Come on everybody, let's rejoice. Yeah. Come on, one more time, say. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhi setiap kami dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Yeah. Come on, lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. For He is good. Hallelujah. Jesus, you are good. Woo. Kebaikanmu tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Woo! Come on, everybody. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Dari depan sampai belakang, come on. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, oh God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, everybody, say. You are good. Yeah, yes you are. Come on, everybody, from your heart. Come on, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth Berkat kemurahan-Mu berlimpah atas hidup setiap kami, Tuhan. Oh, from every nation and tongue. from generation. Lift up your hands and say. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, oh God. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. Come on, everybody say, you are good. Good, good. Yeah. Come on, if you believe that He is good, come on, let's testify. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good.
are good and your mercy endureth forever. Yang percaya kalau Tuhan baik dalam hidupmu serukan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are so good to me. Lord, you are good and your mercy So good to endureth me. forever. Come on, one more time, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, Every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. we worship you for who you are. We worship you, We God. worship Hallelujah. we Worship you for who you are. Come on, louder for Jesus' sake. worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, We worship you for who you are. oh. One more time. Tapi lebih kencang buat Tuhan kita. Amin. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. God, Who you are. for who you are. Come on, say, you are good. Woo! Yang paling meriah buat Tuhan kita dong. Come on, give it up for Jesus. Hallelujah. Woo! Shalom NDC Youth. Wah gila, aku senang banget dengar kalian semangat buat datang hari ini. Sebelum aku perkenalan ya, aku pengen appreciate each one of you here yang udah datang, padahal kalian bisa aja liburan, kalian bisa di rumah aja ngaso, tapi kalian pilih kesini datang buat dengerin firman Tuhan, buat menyembah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu gak sih buat kita semua? Oke teman-teman, perkenalkan, nama aku Anthony dan hari ini aku akan bawain NDC Youth News untuk 1 minggu ke depan. Nah teman-teman, ini udah ramai banget, aku pengen welcome kalian buat terus ibadah bareng-bareng supaya kita bisa bertumbuh secara iman, kita makin kenal satu sama lain juga, berkomunitas di sini. Jadi hidup kita juga bisa semakin berbuah. Oke, teman-teman, ibadah NDC Youth itu ada banyak banget. Jadi yang satu nih, ada di sini. Central Park Mall, Apple Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Lalu kita juga punya ibadah di Living World Mall lantai 2 setiap hari Minggu jam 11.30 siang. Dan yang ketiga nih, kita punya ibadah juga di Bewok Mall lantai 11 setiap hari Minggu jam 11. Oke? Nah teman-teman, buat yang ngerasa udah lebih dewasa, udah kuliah nih ceritanya. Terus kalian pengen ibadah yang sama teman-teman kalian. Aku pengen welcome kalian buat datang ke NDC College di LW lantai 2 setiap hari Minggu jam 3 sore. Nah satu lagi. Aku juga excited banget nih karena di tahun 2026 kita bakal ada satu ibadah baru lagi, yaitu NDC College di Central Park. Yeah. Oke, nah mantap banget ya teman-teman. Buat yang gak sabar, kalian pantengin aja Instagram NDC Youth supaya kita bisa dapat informasi terbaru terus. Nah selain ini kalau misalnya teman-teman lagi terhalang banget buat datang ibadah, kayak gak bisa banget ada acara, kalian tetap harus ibadah ya, karena kita juga punya NDC Youth online service. Kalian bisa nonton aja di YouTube channel NDC Youth. Oke, dan setelah ibadah nih teman-teman, jangan langsung pulang ya. Karena ada yang gak kalah seru, kita punya komunitas yang namanya, sekali lagi yang namanya? Oke, kita punya ibadah. Kita punya komunitas yang namanya Circle di sini. Siapa sih yang udah ikut Circle? Boleh angkat tangan nggak? Udah banyak ya, tapi aku lihat ada banyak juga yang belum datang. Tapi kalau kalian penasaran Circle itu apa? Circle ini ada suatu komunitas rohani di mana kita itu saling sharing firman Tuhan. Kita bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita supaya hidup kita itu bisa jadi berkat buat teman-teman. Kita pun juga bisa diberkati. Nah, teman-teman buat yang mau join, kalian bisa tinggal datang aja ke meja registrasi di depan. Ngobrol-ngobrol aja sama coach Cici yang cantik yang jagain di sana. Nanti kalian bakal diarahin buat join Circle buat sama teman-teman yang seumuran. Jadi kalian gak perlu worry, kalian gak relevan sama teman-temannya. Oke, nah teman-teman, sebagai bagian dari ibadah kita nih, kita siapin hati kita yuk. Kita mau masuk ke dalam doa persembahan.
dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan tolong pimpin hati kami supaya kami bisa memberi dengan tulus. Dan juga jaga Tuhan yang pimpin juga orang-orang yang mengelola persembahan kami supaya persembahan ini bisa digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, persembahan itu bisa diberikan melalui berbagai cara. Yang pertama itu di sini. Tinggal scan aja kode QR ini, kalian bisa scan pakai aplikasi favorit kalian. Nanti ya tinggal transfer aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen kasih persembahan, atau pengen banget, tapi tiba-tiba signal kalian gak dapet, baterai habis. Tenang aja, karena kalian tetap bisa memberikan persembahan di kotak persembahan di depan. Nanti habis ibadah ya teman-teman. Oke, nah satu lagi ya teman-teman, aku punya informasi yang sangat menarik. Kalian penasaran gak? Penasaran ya, lumayan ya. Oke, jadi sekarang ini bulan apa sih teman-teman? Desember ya, Desember. Di Desember itu ada apa? Natal. Kurang keras ya, kurang semangat. Sekali lagi, ada apa sih di Desember? Oke, nah teman-teman NDC Youth akan ngadain Christmas Celebration minggu depan tanggal 21. Mantap banget. Teman-teman, ajak teman-teman kalian luangin waktu karena ini bakal jadi ibadah yang seru banget. Aku yakin dari ibadah ini kita semua bisa ingat-ingat lagi makna Natal itu apa sih supaya hidup kita juga semakin berbuah dalam Tuhan. Oke, mungkin satu info, Natalnya ini bakal seru banget. Kita juga siapin kostum. Nah, ini mood boardnya ya teman-teman. Oke, jadi jangan sampai kalian gak pakai mood board ini. Nanti kalian bakal FOMO karena beda sendiri. Aneh nanti ini. Oke, mungkin itu aja informasi yang aku bisa berikan hari ini. I hope you guys enjoy the service and God bless you. Ya teman-teman, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Thank you, Lord. We're grateful for you, Lord. Distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made for your embrace. Your name, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Thank you for your love, Lord. Thank you for your grace, your mercy. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty. Be swept away in your holy presence, giving over all of, 'cause we made to worship you, Lord. I was made to worship. I was made for your embrace. We declare to you, I was made to worship.
kebaikan Tuhan. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was afraid to worship. I was afraid to bless your name. I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was afraid to worship. I was afraid to bless your name. See, my heart and flesh cry out for you, Lord. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy. This is our heart cry for you. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. Satisfy. Come on, shout to the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. He will shout for you, Lord. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made for your embrace. Yes, we were made to worship you, Lord. I was made to worship. I was made to bless your name. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami, sebab Kau teramat baik bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tak dapat kami balas kasih setia-Mu, Tuhan. Mari angkat tanganmu menyembah. Mari naikkan ucapan syukur. Puji nama Dia. Karena segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Tidak ada yang lain selain nama-Mu, Tuhan.
kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi sebab Dia adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, Kau menciptakan kami dengan baik, dengan satu tujuan yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami jatuh, Engkau datang. Kau ingin memulihkan kami kembali Tuhan. Khususnya di dalam bulan Natal ini kami mau mengingat kembali kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga Kau datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami berharga di mata Engkau. Dan kami mau selalu untuk mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari yang berharga ini, untuk kesempatan yang begitu indah. Kami setiap anak-anak-Mu boleh datang untuk beribadah dan menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Kau sedang bekerja melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas hal itu. Dan kalau sebentar kami rindu untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapilah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi JDK Tuhan. Urapilah kami. Karena kami tahu Tuhan pemberitaan firman ini tidak ada yang pernah datang dengan sia-sia. Karena firman Tuhan selalu berkuasa membawa kami ke dalam pembaharuan. Semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Gawatlah setiap daripada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari teman-teman semua sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman NDC Youth semua. Thank you untuk tim Praise and Worship. Aku minta temenin. Thank you. Oke, shalom teman-teman NDC Youth Central Park. Kurang semangat. Shalom teman-teman NDC Youth Central Park. Haleluya. Jujur, puji Tuhan aku senang sekali, aku bersyukur bisa kembali di tempat ini, bisa melayani untuk sharing firman Tuhan kepada teman-teman semua. Dan guys, aku nggak akan panjang lebar hari ini karena hari ini bakal seru banget buat kita semua teman-teman. Dan oleh karena itu langsung aja aku mau sharing dulu, ingetin dulu bahwa tema bulan Desember ini untuk NDC Youth itu adalah unboxing gift. Ya tepuk tangan buat Tuhan, jangan nanggung-nanggung kalau mau tepuk tangan buat Tuhan, oke? Kenapa unboxing, kenapa tema ini diangkat? Karena kita melihat, sadar atau tidak sadar, ketika kita menyambut bulan Natal, itu rasanya kita udah fokusnya sama perayaan, kita fokusnya sama hadiah, kita fokusnya sama hal-hal yang duniawi, yang material. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah, tetapi sebelum kita sampai ke sana, kalau kita fokusnya udah ke sana terus, kita bakal melupakan makna Natal yang sesungguhnya. That's why perayaan-perayaan itu bakal menutup dan hari ini makna sejati Natal kita mau buka. Natal itu adalah hadiah yang paling spesial yang kita perlu buka lagi. Karena kita udah nutup itu semua nih. Udah ketutup sama hal-hal yang duniawi, sama distraksi-distraksi duniawi, sama kesibukan-kesibukan kita. Dan oleh karena itu kita mau belajar sama-sama bahwa Natal itu lebih dalam lagi dari sekedar perayaan dan tukar kadonya kita guys. Dan secara khusus hari ini aku gak akan sharing sendirian. Karena aku ditemenin seorang yang sangat spesial, my brother in Christ. Special my brother in Christ. Yes, langsung aja tanpa panjang lebar lagi kita sambut Brother Jason David Kansil. Alright, shalom brother. Brother in Christ. Shalom brother Shalom, in brother in Christ. Ya, Christ. silakan duduk ya. Ya. Ya, di setup dulu boleh ya. Kita setup dulu ya. Ya. Oh ini bisa spin dulu ya, oke. Nah iya, Oke. jadi begitu part gue begini. Ya, Begitu part oke. lu, hut, Mantap, gitu. konsep-konsep. Yes. Oke, karena tadi kita udah tahu satu tema besar kita sepanjang bulan Desember adalah unboxing gift. Dan hari ini kita mau belajar spesifik tentang the gift of joy. That's why tema khotbah kita pada sore hari ini adalah Unboxing the gift of joy. Yes. Oke, Nah, langsung aja jadi Kak. Oke, jadi unboxing the gift of joy. Kenapa kita pilih tema ini sebenarnya? Karena mau sosok Natal ya sih sebenarnya. Oh Enggak dong. Enggak gitu ya? Enggak dong. Enggak. Karena ada alasan tertentu gitu. Kenapa unboxing the gifts of joy? Teman-teman kalau kita lihat kata unbox itu sendiri, itu kan artinya kita membuka bungkus gitu. Betul. Ya. Itu kita mau kasih tahu kalau sebenarnya unboxing the gift of joy, joy ini itu udah ada dari zaman dulu Jeff sebenarnya. Betul. Dari sistem perjanjian lama tuh udah ada sebenarnya. Jadi nggak cuma pas Natal ya. Gak cuma pas Natal, ini udah ada sejak dahulu kala. Contohnya kayak gimana? Contohnya ketika Musa dan bangsa Israel itu dibebaskan daripada Mesir gitu ya. Itu ada sebuah joy yang mereka
nyanyikan bahkan sampai mereka keluar, ketika mereka keluar dari pemerintahan Mesir, mereka sampai bergembira sekali. Terus di mana lagi? Di Hana. Ketika Hana punya kemandulan dalam dirinya, dalam rahimnya, dia akhirnya Tuhan akhirnya membuka kandungannya. Dan akhirnya ketika Tuhan membuka kandungannya, Hana bersuka cita. Jadi sistem sukacita ini udah ada dari dulu gitu. Gak cuman, tapi kenapa harus di-unbox? Dulu itu tuh eksklusif buat teman-teman dari bangsa Israel, tapi kalau buat kita sekarang itu sudah dibukakan. Nah, aku mau kasih tahu salah satu yang di Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, kita mau lihat kalau sukacita itu udah ada dari dahulu kala. Salah satunya seperti ini. Aku katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu apa? Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Selanjutnya, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ada juru selamat di sana sebenarnya. Betul. Terus engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang kita mau dapat dari sini apa? Kita lihat kalau joy itu sudah ada dan bagaimana Daud merasakan sukacita daripada itu sendiri, sukacita itu sendiri. Itu ketika dia merasakan pertolongan Tuhan, dia ada di dalam hadiratnya Tuhan. That's why itu joy. Nah, kalau itu kan joy yang dari dulu tuh Jeff, yang kita mau unbox betul. gitu kan, yang hari ini. Yang sekarang Yang ini. sekarang. Tapi ada gak sih perbedaan antara joy dan fake joy? Oke, pastinya ada Coba. dong. Makanya langsung di next slide aja. Kita hari ini akan bahas soal real joy versus fake joy. Real or fake. Real or fake. Oke. But. Oke, ya. But, oh no. Oh no, Oke. oke. Oke, kita akan bahas tentang real joy versus fake joy. Kenapa teman-teman? Karena dunia bisa aja bersukacita sama seperti kita bersukacita. Tapi ada satu hal yang pembeda dan kita mau baca dari Mazmur 16, kita akan mundur dikit. Kalau tadi Jason udah baca yang dari ayat 8 sampai 11, aku akan bacain dari ayat 4. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Oke, tadi ditanya apa sih perbedaan antara joy yang versi kita, yang versi anak Tuhan dengan joy yang dari dunia? Apa perbedaan antara real joy dengan fake joy? Bedanya itu ada di dasar guys. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, kita punya real joy. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita bekerja. Kita tahu Tuhan kita memberi harapan pasti. Enggak kayak jodoh kalian. Oke. Kita tahu Tuhan itu memegang janjinya dengan teguh. That's why itulah dasar kita. Dan dasar itu adalah dasar yang kokoh. Kita bisa berharap dengan pasti. Kita bisa berjalan dengan teguh, dengan confident. Karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi dasar harapan kita. Beda sama fake joy yang dari dunia ini. Daud pun juga ngomong, bertambah besar justru kesedihan orang yang mengikuti Allah lain. Artinya apa? Dunia ini kan sekarang juga tawarin kita soal happiness. Tawarin kita soal keadaan-keadaan yang menggoda kita untuk masuk. Keadaan-keadaan yang seolah membuat kita bisa lepas dari masalah kita. Tapi sifatnya itu sementara. That's why that's not the real joy. Kenapa? Karena dasarnya itu tidak teguh. Oke, itu perbedaannya yang kita perlu tangkap dulu. Semuanya bisa sama karena keadaan. Tapi kita tahu kalau real joy itu karena Tuhan. Tapi fake joy itu ya karena dunia yang tidak stabil, nggak konsisten, dan sangat gampang untuk memberi harapan yang palsu. Ya, that's nice. Jadi kalau aku bisa simpulin berarti ngomongin color fake joy itu adalah sesuatu yang kayak mereka nggak ada dasar harapannya gitu. Yes, Sedangkan betul. kita, kalau kita bersuka cita dalam Tuhan, kita memiliki dasar daripada harapan itu sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri. Oke, that's why kita perlu gali lebih dalam lagi gitu. Apa importance of the real joy itu sendiri. Karena tadi kan kita udah bahas soal unbox, joy itu ternyata udah ada, sekarang lebih nyata lagi lewat kelahiran Yesus. Dan setelah kita unbox, kenapa sih Tuhan itu kasih hadiah? Kok joy ini? Kok dia kasih kita sukacita untuk apa? That's why kita mau belajar soal the importance of the gift of joy. Langsung masuk aja Jason. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari ini? Kita gali lebih dalam the importance of joy. Yang pertama ada the real joy overwhelms fear. Tahukah teman-teman ketika kita lihat bagaimana Natal itu dinyatakan buat kita lihat di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Itu adalah di tengah-tengah pemerintahan yang lagi gak baik-baik aja. Kalau kita lihat, lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Kata-kata pertama malaikat itu apa bilangnya? Jangan takut.
Kenapa? Nggak cuma karena ada malaikat nih, ada presence of God di sana ya. Terus akhirnya mereka jadi ketakutan di situ. Tapi selain daripada itu, situasi juga lagi nggak baik ya Jeff. Iya. Kalau kita lihat di gimana? Kalau gue tahu apa sih mereka lagi takut apa sih Jason? Mereka tuh lagi takut karena ada sebelum-sebelumnya mereka lagi ngerasain ada penindasan yang begitu hebat dari Kaisar Romawi. Mereka ngerasa ada ketidakstabilan politik, mereka ngerasa ada ketidakseimbangan ekonomi, terus ada konflik antara kaum Yahudi gitu. Mana yang lebih hebat, mana yang lebih benar. Aneh-aneh dah pokoknya. Tapi dari sini ada berita sukacita dibilang, jangan takut kata malaikat karena ada apa padamu? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Amin. Ini beda nih, ini kalau itu inside jokes ya tolong ya. Itu inside jokes ada dari podcast yang lain nih, saudara-saudara beda. Oke. Bedanya ketika kita mau lihat lagi, kenapa bisa dibilang sebagai kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa? Karena bagi gembala-gembala ini, mereka sedang menantikan seorang pemimpin untuk membebaskan mereka daripada kekaisaran Romawi. Pikir mereka seperti itu. Tapi begitu kita lihat, sebenarnya ini mereka mengharapkan seorang Mesias. Seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Itu adalah, dan kalau kita lihat nubuatan ini sudah ada daripada 6 sampai 700 tahun yang lalu. Berapa Jess? 6 sampai 700, 700 years ago. Udah ada itu semua. Di mana? Di Yesaya kitab yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita lihat kalau bagaimana juru selamat ini udah dijanjikan pada saat itu. Pertama, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Aku mau fokus di ayat kata-kata perempuan muda. Perempuan muda ini kalau kita lihat di bahasa aslinya itu Almah. Kalau Almah ini artinya merujuk kepada wanita muda yang belum pernah married gitu ya. Belum pernah menikah, masih perawan. Tapi dari sini dijelasin kalau dia itu melahirkan. Gimana caranya perempuan muda itu melahirkan? Gak mungkin bisa. Gak make sense. Gak make sense. Dan apalagi yang dia lahirkan itu adalah seorang raja. Kita lihat. Di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi anak yang tadinya lahir dari seorang perawan itu disebut sebagai anak Allah. Disebut sebagai Allah yang perkasa. Itu keren banget gitu. Itu keren banget. Dan itu terjadi. Makanya dibilang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Gitu. Nah, mungkin teman-teman pada belum mengerti nih Jeff. Oke, kalian mungkin agak bingung-bingung dikit. Konteksnya terlalu berat mungkin. Ini ngomongin soal ketakutan, ngomongin soal penyelamat, ngomongin soal pemimpin. Kita udah sediain ilustrasi buat teman-teman semua, oke? Yes. Tapi tahan dulu, ditahan juga ketawanya. Tapi gue yakin di sini aku sama Jason udah nonton juga dan kalian pun juga pasti banyak yang nonton. Jadi ditahan aja ketawanya. Oke, kita ada ilustrasinya. Next. Ya, oke. Kalian ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang nonton? Ada yang nonton? Yang nonton? Ada yang nonton? Yang nonton angkat tangan. Date bayo. Ayo. Oh sorry. Jangan terlalu wibu, jangan terlalu wibu. Sorry. Sorry, gue gak bau bawang. Kata JJ gue wangi udah. Oke. Terus. Oke, kita jelasin dulu. Kalian tahu kan ini Ark Pain itu salah satu Ark yang paling bagus dan teman-teman di kondisi ini Konoha itu lagi diserang sama orang yang namanya Pain. Yes. Ya Pain ada 6 cuman itu nanti lah kalian nonton sendiri. Ya, Oke? ada, hitunglah sendiri lah. Pain menyerang Konoha dan Pain ini sangat overpower lah. Gak ada warga Konoha tuh yang bisa ngelawan dia. Bahkan udah banyak juga yang mati. Ya. Jadi itu warga-warga udah pada penuh sama ketakutan semua. Dan terakhir sampai diangkat di gambar yang sebelah kanan teman-teman. Gak usah disebut ya? Justrunya gak usah disebut, oke? Ya. Sorry. Oke, itu sudah sampai intinya Konoha rata lah semuanya. Intinya udah sampai rata, gak ada bangunan lagi, otomatis pasti takut lah. Ibarat kalian kalau kena bencana ya pasti takut ya sama kayak gini. Desanya, rumahnya semuanya hancur, gak ada yang bisa lawan dia, gak ada yang bisa kalahin dia. Semuanya penuh dengan ketakutan. Sampai akhirnya ada muncul satu sosok ini. Next. Nah, ini dia sosoknya yang namanya Naruto, teman-teman. Oke? Ketika Konoha lagi penuh sama ketakutan semua, ketika desa-desa lagi pada takut, datanglah seorang Naruto yang
warga-warga tuh udah tahu ini orang lagi belajar, ini orang udah jadi kuat, ini orang yang bisa, satu-satunya yang bisa ngalahin si Pain tadi yang overpowered. Dan Dia punya udah jutsu-jutsu baru ya? jutsu Jutsu baru, dia belajar di gunung apa itulah sebutannya? gunung apalah. Ya, ada pokoknya- namanya lah pokoknya gunungnya. udah belajar sampai OP dan kita tahu semuanya. Cuman dia doang yang bisa kalahin. Sampai akhirnya next slide. Rasain Oke, nggak? dirasainkan sama dia. Sorry. Dan Gue gak bisa akhirnya tahan, tengah. sorry banget, Oke, gue gak bisa tahan. Sorry dirasainkan ya, oke. Sorry banget. Sorry banget, gue gak bisa. Oke. Jangan lihat wibunya dulu ya guys, Ya, tapi ini ilustrasi biar kita semuanya nangkep. Ya. Oke teman-teman, bangsa Israel mengalami ketakutan. Oke, ketakutan entah di politik, dan you know guys, ketakutan itu tetap ada sampai sekarang. Kita takut sama dosa, kita takut sama kematian. Gak ada yang bisa nyelamatin kita. Tapi di saat dunia penuh dengan ketakutan, datanglah Yesus yang lebih OP. Kalau kata Ko JJ itu cakranya lebih banyak dari Naruto. Infinite Ya, katanya. infinite, jutsunya lebih banyak lagi, Ya. lebih OP lagi, penyelamat kita. Dan Yesus datang buat kita semua. Amen. Dia datang di Yes. momen Natal ini dan dia yang mau menyelamatkan kita. Yap. Dan guys, judul poin 1 kan tadi, Joy Overwhelms. Overwhelms itu kita melampaui. Melampaui, ya. Artinya ketakutan tuh masih ada. Ya. You know what, Konoha juga masih hancur, masih rata ketika Naruto datang. Ya. Tapi ada satu titik balik ketika Tuhan Yesus datang. Atau kita ketika bahas Naruto dulu ya, ketika Bahas Naruto, Naruto oke. datang, ketika Naruto datang, Konoha masih hancur. Tapi dia tahu, warga-warga ini tahu, oh ya udah, penyelamat udah datang. Ya. Dan sama halnya seperti Tuhan Yesus. Dunia lagi penuh ketakutan. Tapi di situ Yesus datang. Apakah ketakutan masih ada? Tentu masih. Politik juga bahkan nggak selesai ya, Jess. Nggak selesai, nggak Nggak selesai. selesai. Tapi kita tahu ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus yang udah datang, ya kita tahu kita punya seseorang penolong yang akan memampukan kita, yang akan memenangkan battlesnya kita. Dan dia melahirkan sukacita yang mengalahkan semua ketakutan-ketakutan kita. Dan artinya teman-teman, hari ini mungkin teman-teman lagi datang bawa masalah, kalian datang lagi bawa ketakutan, takut sama masa depan, mungkin takut soal jodoh, mungkin takut soal keadaan keluarga. Hari ini berita baiknya adalah Tuhan Yesus datang, dia membawa satu sukacita besar karena dia bisa menyelamatkan kita. Dia akan memberi kita sukacita yang overwhelms, yang akan mengalahkan segala ketakutan-ketakutan kita. Amen, amen. Amen, That's good, amen. that's good, that's good. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Sedap, luar biasa. Oh come on. Oh, come on. Dan tadi aku mau kasih tahu juga kayak ketika sukacita itu udah kita dapatkan, itu adalah sukacita orang benar. Dan ketika sukacita orang benar, Amsal 10 Yes, Amsal 10 ayat 28 boleh dibuka. dikatakan, harapan orang benar akan menjadi menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Karena mereka nggak punya dasar untuk berharap dan kita punya hal itu teman-teman. Dan you know what guys, Yesus datang bukan cuma dia doang, tapi dia bawa paket-paket lengkap juga, boleh langsung di next aja. Dia bawa pemberian yang sangat baik buat kita, yaitu ada keselamatan, ada penyertaan Tuhan, ada rancangan terbaik, ada hikmat, ada kepintaran, ada talenta, ada karunia. Yesus datang memberi kita semua harapan-harapan yang pasti ini. Dan seperti Amsal bilang, harapan orang benar akan melahirkan sukacita buat Amen, kita semua amen, amen. teman-teman. Oke, kita udah bahas nih soal package-nya, soal gift-nya Ya. nih. Tapi rasanya gift itu nggak lengkap kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu soal si givernya, sang Ya. givernya, sang pemberinya. Karena itu kita mau bahas juga nih di poin 2. Langsung aja sikat Jason. Poin 2, the real joy is about the giver. Dan aku mau kita sama-sama membayangkan ya. Sebenarnya gak usah dibayangin sih, udah ada gambarnya. Boleh next? Ada satu anak, aku mau kasih cerita ini dengan ilustrasi. Ada satu anak yang dapat kado tiap kali dia nangis. Tiap kali dia nangis, tiap kali dia merasa sedih, tiap kali dia merasa kecewa. Dia ngerasa dia ditinggalin teman-temannya. Kado ini tiba-tiba datang ke dia. Terus menerus sampai bertahun-tahun. Dia dapat kado yang akhirnya membuat dia bahagia terus menerus. Terus dia makin gede, datang lagi kadonya. Next. Datang lagi kadonya dan datang lagi kadonya. Tapi sampai satu ketika dia ngerasa sedih lagi. Dia sedih banget. Sampai akhirnya, next. Ada orang yang datang. Yang selama ini ngasih kadonya ke dia, datang ke dia personally dan kasih. Ini kadonya, kamu jangan sedih lagi ya. Terus apa yang dilakukan anak ini?
Dia ambil kadonya, dia bahagia sekali, dia masuk ke dalam kamarnya, dia tutup kamarnya dan dia buka hadiahnya. Terus dia senang banget di situ. Tapi orang yang dikasih ditinggal di luar. Seringkali teman-teman, itu yang kita lakukan. Ketika kita melihat Yesus, ketika kita melihat Tuhan yang ngasih banyak-banyak hadiah ini yang tadi kita udah jelasin di poin 1, yang Jeff udah jelasin begitu luar biasa dengan Naruto dan jutsu-jutsunya, itu gak bisa di situ doang, gak bisa satu paket di situ doang, tapi kita mesti lihat the giver. Kita mesti lihat bagaimana Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan sampai kita lupain hadiah-hadiah yang Tuhan udah kasih. Jangan sampai kita lihat fokus sama tangannya Tuhan, tapi kita gak pernah lihat wajahnya. Karena sebenarnya the gift points to the giver's heart. Jadi yang penting itu gak cuma soal hadiahnya doang ya, justru lebih bermakna lagi ketika orangnya itu udah langsung datang, kita bisa lihat secara langsung nih orangnya yang seperti ini yang setiap tahun tuh care sama kita, setiap hari care sama kita. Dan dia yang datang, ini loh, aku loh, ini loh yang memberi kamu hadiah, bahkan aku memberi kamu satu perhatian, aku care sama kamu. Satu pengharapan yang baru. Tapi kita suka lupakan hal itu. Betul. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau fulfill it. Jangan sampai kita terlalu fokus di apa pemberiannya, apa yang bisa Tuhan kasih, apa yang udah Tuhan telah kasih. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus itu mau sukacita kita itu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, ketika Tuhan Yesus lagi mau ngajarin murid-muridnya, dia bilang kayak gini. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Teman-teman di perikop ini, di ayat di mana ayat ini ada, sebelumnya perikop ini lagi ngejelasin kalau itu tentang pokok anggur yang benar, bagaimana kita sebagai murid-muridnya tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Dan dari situ aku pengen kita baca ayatnya sama-sama. Karena ketika aku lagi renungin ini ya, bareng kemarin sama Jeff, kita ngobrol, ini poin 2 mau dibahasnya apa ya? Dan ternyata ada something yang Tuhan titipin ke kita semua, kita berdua dan buat kita semua hari ini adalah the giver. Jangan sampai kita lupa apa yang udah Tuhan lakukan. Jangan sampai kita ingatnya cuma apa yang Tuhan lakukan, tapi kita lupa sama pribadi Tuhannya. Aku dikasih lihat, kita buka bareng-bareng yuk Alkitab kita. Di Yohanes 15. I need you guys to open your Bible, entah kalian bawa secara fisik atau dari HP, dibuka aja Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 16. Karena ketika kita lagi renungin, Tuhan tuh just wants a relationship sama kita. Aku bacain buat kita semua, aku harap kalian buka hati, biarkan Roh Kudus ngobrol sama kalian. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tujuan kita sama-sama, aku ajak kita semua baca bareng-bareng di perikop ini adalah, teman-teman, Tuhan Yesus panggil kamu sahabat. Ketika dia kasih berbagai macam gift, dia cuma mau bilang, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Oleh karena itu sukacita kamu bakal penuh dan aku panggil kamu sahabat. Allah kita adalah Allah yang pengen punya relationship sama kita. Allah kita gak pengen diri kita itu cuman lihat dia as something, but as someone. Boleh ditampilin? Stop treating Jesus as something. He is a someone.
Jangan sampai kita lihat cuman pemberiannya, tapi kita lupa sama sang pemberi yang rindu untuk bangun hubungan sama kita. What a point, Jess. Kita kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita. Menurut aku ini deep banget. Not just the gift, tapi the giver-nya pun juga mau care sama kita 24/7, teman-teman. Yap. Dia datang sendiri, dia ninggalin semua tahtanya, kemuliaannya, dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Cuman buat akhirat, cuman buat dikorbanin. Perhatian yang begitu besar buat kita semua, teman-teman. Dan itu pesan Natal yang mau kita highlight sebenarnya hari ini ya. Jadi it's not about the gift, not only about the gift, tapi juga the giver. Yap. Dan ketika kita udah paham bahwa kita punya gift yang sangat banyak, Tuhan Yesus udah kasih anugerah yang begitu banyak buat kita, bahkan dia sendiri pun juga care sama kita, ya seharusnya ada satu lifestyle yang bisa kita bangun, yang lahir, karena Tuhan Yesus udah kasih semuanya, dia dari semua anugerahnya itu kita patut bersuka cita karena harapan kita itu pasti, kokoh, dan oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, ya poin 3, real joy produce gratitude. Kita harus mengucap syukur, teman-teman. Ketika kita udah dapat semuanya, ketika kita udah tahu, oke, Tuhan udah kasih kado, Tuhan udah datang ke dunia ini, dia udah kasih semua bentuk harapan, dia udah memberi kita sukacita, dia udah memberi kita gladness, dan yang lahir dari itu adalah sebuah ucapan syukur. Dan kita lihat sama-sama di dalam Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi teman-teman, gembala-gembala ini pun juga udah dapat message dari malaikat-malaikat. Mereka udah ketemu sama bayi Yesus dan mereka udah menyembah dia. Dan mereka semuanya bersuka cita, mereka hatinya itu joyful, penuh dengan sukacita. Dan di ayat 20 penutup perikop ini, mereka memuji dan memuliakan Allah, teman-teman. Jadi gembala-gembala ini udah jadi satu reaksi yang natural, nggak cuma dari gembala-gembala, harusnya dari kita juga. Kenapa? Karena kita udah sadar hari ini, gift-nya dari Tuhan tuh benar-benar paket lengkap banget. Gift-nya Tuhan tuh benar-benar yang kita butuh banget. Bahkan the giver-nya itu sendiri datang loh, peduli loh, dia langsung ngasih loh, dia tinggal loh sama kita, dia mau bangun relation sama kita, dia nggak mau tinggalin kita sendiri, that's why dia datang, teman-teman. Dan dia mau membuat sukacita kita penuh. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi yang Tuhan gak bisa kasih buat kita. Dan seharusnya hal itu mendorong kita untuk semakin mengucap syukur. Karena kita gak bisa balas apa yang Tuhan kasih. Kita mau kasih dia kemuliaan, Tuhan udah mulia. Kita mau kasih kita mau kasih duit, kita mau kasih barang kita, ya Tuhan yang punya semuanya. All that we can do is we have a grateful heart. Kita membangun gaya hidup yang mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Selayaknya kita dikasih kado. Sama kayak Jason, tadi pagi juga dapat kado. Thank you, terima kasih. Itu ekspresi yang natural banget, teman-teman. Ini ada Bapak yang ngasih juga ya. Itu ekspresi yang natural. Itu menunjukkan kita tuh grateful, kita berterima kasih atas semua pemberian yang Tuhan telah kasih. Dan ekspresi daripada gembala-gembala ini, message untuk kita bisa grateful, kita bisa terus mengucap syukur, itu juga ditekanin lagi sama Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Aku yakin kita semua udah hafal sama ayat ini. Di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa, rejoice. Kenapa? Tuhan udah datang, Tuhan udah memberi keselamatan buat kita. Package-nya udah lengkap banget. Tetaplah berdoa. Kenapa kita terus disuruh untuk berdoa? Karena kita punya Bapa yang menyediakan segala yang terbaik buat kita. Dan ketika kita udah tahu itu semua, udah dapet joy, kita tahu Bapa kita, Tuhan kita, itu adalah Tuhan yang menyediakan segalanya. Maka yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan langsung ke next slide aja, waktu aku gak banyak. Ya, waktunya udah 1,5 menit sangat lagi singkat ya teman-teman. Kita akan belajar sedikit Yunani hari ini teman-teman. Oke? Ngeri nih, Pastor Chef. Enggak. Kemuliaan buat Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Yang mengaruniakan ini semua. Sedap. Oke, kalau kita lihat, kenapa anugerah Tuhan, sukacita, dan ucapan syukur, itu semuanya harus sepaket. Karena kita lihat dulu dari katanya nih. Itu ada kata anugerah Allah
dari kata Yunani karis. Sama-sama katakan karis. 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 Oke. Lalu ada dari karis, dari anugerah Allah yang khususnya di dalam peristiwa Natal ini, ada satu sukacita besar yang di dalam Yunaninya disebut kara. Katakan kara. 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 Dan terakhir ketika kita udah dapat itu semua, yang terakhir adalah Eucharistia. Eucharisto. Ekaristi kalau teman-teman tahu. Itu artinya mengucap syukur. Thanksgiving. Ya. Kita mengucap syukur. Artinya apa teman-teman? Ketika kita mengucap syukur, kita tahu bahwa di dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, ada anugerah Allah yang tersedia buat kita. Dan anugerah Allah itu menyebabkan sukacita. Dan sukacita itu mendorong kita untuk terus mengucap syukur. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Luar kita biasa. teman-teman. Nice point Jeff. Oke, kalian udah dengar kita semua hari ini dan I hope you guys get the message. Ya. Teman-teman dari PW juga boleh mempersiapkan diri. Kita akan tutup dari conclusion pada hari ini. Hari ini kita belajar untuk unboxing the gift of joy. Kenapa joy ini sangat penting buat kita? Karena the real joy overwhelms fear. Dia mengalahkan ketakutan kita. Ketakutan masih ada, tetapi karena kita tahu Tuhan Yesus adalah anugerah terindah, Dia memberikan kita sukacita yang mengalahkan segala ketakutan kita. Lalu yang kedua, real joy is about the giver, sang pemberinya. Jangan sampai lupa, jangan sampai kita fokusnya cuma sama barang, cuma sama what-nya, cuma sama gift-nya doang. Tapi kita harus ingat juga sama the giver, yang punya segalanya yaitu Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita udah dapat semuanya, the real joy produce gratitude. I hope you guys get this message. Dan yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Yuk sama-sama teman-teman kita mau tundukkan kepala kita pengen menyembah Dia sekali lagi, mengucap syukur buat sukacita yang terus-menerus dikasih ke kita. Tuhan, Kau sukacita kami Tuhan. Thank you Jesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Katakan hatiku bersuka, hatiku bersuka, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Boleh teman-teman aku undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan Yesus sukacita. Yesus sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan. Walaupun dalam ketakutan Kau penolong kami Tuhan. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka hatiku, bersuka. Hanya di dalam-Mu. Sukacita kami, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu besar, hingga Engkau rela datang ke dunia ini untuk menganugerahkan kepada kami segala harapan-harapan yang tersedia di dalam Engkau. Dan terlebih lagi Engkau memberkati kami, menganugerahi kami dengan sukacita yang kekal yang daripadamu Tuhan. Mungkin saat ini kami dalam keadaan kami lagi takut, kami lagi khawatir. Tapi kami bersyukur kami mendengar satu berita sukacita. Ada kesukaan besar ya Tuhan yang turun di dalam dunia ini. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang datang dan Engkau selalu menyertai setiap umat-Mu, setiap anak-anak yang mengasihi Engkau. Kau memberkati kami dengan sukacita sehingga kami mampu bertahan. Kami mampu untuk hidup dengan kuat, dengan berpengharapan pasti. Karena kami tahu semuanya telah tersedia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus mengingat anugerah-Mu yang begitu besar ini. Kami mau terus bersukacita, baik dalam keadaan yang buruk maupun keadaan yang baik. Kami mau tetap bersukacita karena Engkau telah memberikan kami satu harapan, satu masa depan yang indah bagi kami semua. Dan kami rindu untuk terus mengucap syukur. Sebab dengan apa kami mampu membalas? Selain mengucap terima kasih Tuhan untuk pemberian yang begitu besar, begitu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai berbicara tetapi kami percaya Roh Kudus terus berbicara, menuntun setiap anak-anak yang Engkau kasih ini Tuhan. Dalam segala keadaan kami berpengharapan, dalam segala keadaan kami tidak lagi takut. Sebab Allah adalah Allah Immanuel, Kau yang menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami, Tuhan beserta dengan kami. Khususnya juga di dalam circle Tuhan mengurapi setiap leader, Tuhan juga mengurapi setiap member. Circle hari ini ada satu sukacita Tuhan yang begitu besar memenuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah NDC Youth pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang perkasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Happy Saturday guys. God bless you all. Selamat circle semuanya.